Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Putri dari kelas PBSDB Angkatan 19, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan PowerPoint tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Baik, sebelum kita melangkah jauh tentang asas-asas bimbingan dan konseling, yang perlu kita ketahui yaitu asas bimbingan dan konseling adalah yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, asas-asas bimbingan konseling terdapat beberapa bagian. Yang pertama, asas kerahasiaan, kedua, asas kesukarelaan, ketiga, asas keterbukaan, keempat, asas kegiatan, kelima, asas kemandirian, keenam, asas kekinian, ketujuh, asas kedinamisan, kedelapan, asas keterampilan, sembilan, asas kenormatifan, 10, asas keahlian, 11 asas alih tangan kasus, 12 asas tuturi handayani. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Selanjutnya, asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Selanjutnya, asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diberikan kepadanya. Asas yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan dirinya sendiri. Asas keenam yaitu asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau konseli dalam kondisi sekarang, layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau konseli pada saat sekarang. Ketujuh, asas kedinamisan.
Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik atau konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Asas yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadu. Untuk itu, kerjasama antara guru pembimbing atau konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Asas kesembilan yaitu asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada nilai dan norma yang ada, tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaknya merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Ke-11 yaitu asas alih tangan dan kasus. Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan, peserta didik atau konseli dapat mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Terakhir yaitu asas tuturi handayani, asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau konseli untuk maju. Itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai materi asas-asas bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.